Kenapa harus dilakukan? Peringatan Maulid Nabi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat Maulid, kapan Maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Gitu kan? 11 Hijriah. Lalu kenapa harus ada dilakukan? Dan dari mana sejarahnya? Yang membuat pertama adalah orang-orang Syiah. Sejarahnya jelas dari Fatimiyah. Semua buku sejarah sepakat mengatakan bahwasanya Maulid munculnya di zaman Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah, orang-orang Syiah di Mesir, gitu kan? Dan mereka punya 6 macam maulid yang sampai hari ini masih dikerjakan di Iran. Ada maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Ali, Fatimah, dan raja mereka. Sampai hari ini masih ada. Kenapa orang-orang waktu baca maulid, baca salawat sambil berdiri pegang tangannya taruh di dada? Karena keyakinan orang Syiah, ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Anda tahu nggak itu? Banyak orang kita buat tidak tahu. Yang penting bahasa Arab ikut saja, gitu kan? Tidak bisa. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah ada yang bilang sama saya, Ustadz, kan Nabi SAW pernah bilang, waktu ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan hari itulah aku dilahirkan. Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun hari Senin, gitu kan? Tidak. Nabi SAW cuma menginformasikan bahwasanya beliau lahir di hari Senin. Dan beliau tidak pernah ngumpulin sahabat untuk baca bersama-sama, merayakan hari lahir beliau, tidak pernah. Kalau itu benar, Nabi nggak bakal tinggalkan kok. Ibnu Katsir rahimahullah, garis bawahi poin ini. Ibnu Katsir rahimahullah, dalam tafsir beliau, tafsir Quran Azim, dan subhanallah Ibnu Katsir ini kata ulama hampir semua kalangan golongan itu banyak memakai banyak memakai buku beliau, walaupun berbeda dari sisi pemahaman yang lain, tapi tafsirnya kebanyakan kembali ke tafsir beliau. Beliau mengatakan tafsir surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini saya sempurnakan agama kalian, kata Allah, ya. Wa atmamtu alaikum nikmati, saya sempurnakan nikmatku pada kalian, artinya tidak butuh yang lain. Wa raditu lakumul islam madina, saya ridha Islam sebagai agama kalian. Kata beliau, ayat ini turun menandakan dan memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah mengajarkan semuanya, yang hitam, yang putih, yang gelap, yang terang, yang susah, yang muda, ya, semua dijelaskan. Siapa, kata beliau, yang menganggap masih ada sesuatu yang harus ditambahkan setelah Nabi SAW meninggal dan turun ayat ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia orang yang membuat-buat agama. Nabi sudah ajarkan semua, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Nabi nggak pernah rayakan hari lahirnya, jangan dirayain, selesai. Emang kenapa kalau kita nggak rayain? Kenapa? Tangan kita terputus? Enggak. Masih banyak ibadah yang disunnahkan gitu. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Kejadian besar dalam Islam. Tapi Anda boleh kembali kepada semua buku sirah. Saya tantang semua buku sirah Anda kembali. Insya Allah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, memang ada dasar wahyunya, maka semua akan menjelaskan. Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Boleh dipelajari iya, setiap hari. Tapi ditentukan tanggalnya lalu dibuat acara. Tidak pernah Nabi SAW buat itu. Lalu kenapa Anda buat? Kalau Anda mau tetap buat, ya silahkan, itu hak terserah Anda. Tapi saya ngajak kepada Anda kembali kepada kemurnian ajaran Nabi SAW. Kita tidak akan pernah kembali, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, umat Islam ini akan kembali kepada kejayaan mereka kalau mereka betul-betul kembali kepada ajaran Rasul mereka Muhammad SAW. Murnikan ajaran Nabi, yang jalankan seperti yang beliau ajarkan, selesai, akan aman. Pasti akan kembali kejayaannya. Kita nggak bisa saling menghardik, saling menyalahkan yayasan ini, organisasi ini, kelompok ini, karena masing-masing mau beristidlal sendiri, mau menjalankan sendiri hukum-hukum agama ini, bukan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jemaah haji kita, jemaah umrah, datang ke Mekah, tur dalam kota Mekah, naik ke gunung untuk lihat Gua Hira. Kenapa naik ke Gua Hira? Oh, Rasulullah pernah di sini. Baik, saya jelaskan. Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira sebelum turunnya wahyu. Dan beliau terakhir sekali di Gua Hira pada saat menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu saja. Setelah kejadian itu, beliau turun dari Gua Hira. Dari waktu itu sampai meninggal, Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira lagi dan tidak pernah suruh sahabatnya ke Gua Hira. Kenapa Anda ke Gua Hira? Sampai naik 3 jam ada yang jatuh mati. Karena jahil, tidak tahu pemahaman agamanya. Nggak bisa begitu. Cukup dikenang iya. Kecuali Nabi SAW suruh, datangilah Gua Hira. Ya silahkan. Gitu kan? Kalau enggak, kan begitu. Masalah Isra Mi'raj, saudaraku, kejadian besar. Ambil ibrohnya, yang penting ilmunya. Oh, salat 5 waktu, kejadiannya pernah gini. Ada kebesaran Allah, ambil pelajarannya iya. Yang Nabi tidak contohin, maka jangan dikerjakan. Hanya itu saja. Zikir bersama, di sini ditanyakan juga zikir bersama.
Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau berzikir habis sholat, beliau membaca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu. Jadi Nabi SAW tidak pernah paksain. Enggak pernah Nabi misalnya baca ayat kursi, harus semua sahabatnya ikut ayat kursi, enggak. Nabi SAW baca ayat kursi, si fulan baca al-ikhlas, si fulan baca subhanallah, masing-masing. Dan ingat, Allah SWT mengatakan apa? Tentang masalah zikir dan doa ini. Ya. Dikatakan, ya, kita harus berdoa kepada Allah, ya, wadunal jahri minal qawli bil gudui wal asal, wala takum minal ghafilin. Berdoalah kalian, berzikirlah kalian dengan doa kalian, dunal jahri minal qawl, tidak dengan teriak-teriak. Allah berfirman, dunal jahr, tidak teriak-teriak. Ya. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Makanya pernah ada sahabat, waktu Nabi SAW berkata begini, dalam hadis Bukhari juga, waktu pulang dari salah satu perjalanan, kalau kalian sedang menukik, kuda, unta lagi menukik, bertakbirlah, bilang Allahu Akbar. Kalau kalian sedang menuruni sebuah lembah, bertasbihlah, bilang Subhanallah. Ada satu sahabat Badui, orang dari padang pasir, semangat dia jalankan sunnah Nabi. Waktu kudanya lagi naik, Allahu Akbar, dengan suara keras dia teriak. Jalankan sunnah kan, tapi teriak ya. Apa yang terjadi? Nabi SAW panggil, ditepuk pundaknya, Nabi mengatakan, pelankan suaramu. Zat yang sedang kau panggil tidak tuli. Allahu Akbar, cukup. Ada apa? Kecuali di medan perang lain nakutin musuh, gitu kan? Untuk apa takutin kuda sendiri? Nggak perlu, gitu kan? Jadi mengikuti sunnah Nabi dengan ilmu yang benar itu akan membawakan ketenangan hidup. Yang buat kacau kita ini jadi kacau karena mau membumbu-bumbui macam-macam ditambah-tambah.